orang-orang yang ingin bertanya kepada Bribda Ismi. Orangnya Dan saya asisten akan melakukan satu pertanyaan di awal. Orangnya asisten. Pertanyaan untuk Bapak. Lebih suka mana? Dia atau saya? Wih, geledek. Kok digeledekin ya? Kamu nanya Tuhan aja marah loh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kamu nanya tuh sampai Lagi kerja ya, Masya Allah. nanya lebih suka mana? Jelas Yaudah, ya, pelan-pelan jelas aja ya. suka yang pakai seragam lah. Seragam kantor. Bagus. Tepuk tangan seragam kantor. Ya kamu pakai bolpen ini itu udah mau nancep masalahnya. Makasih. Baiklah. Kantor polisi. Foto dong. Bro. Baiklah, kita akan segera membacakan tweet-tweet yang sudah masuk ke Twitter @hitamputih7. Jadi Bu Polisi silakan duduk. Oh iya, terima Saya Ini akan asisten saya. Enggak, ini udah sebagai bintang tamu. Berarti besok nggak ada lagi? Gak ada. Jangan ngarep. Besok saya pakai seragam polisi. Berdiri tengah jalan. pakai peluit. Ibu Ismi, Iya. kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Jadi Anda harus menjawabnya ya. Pertanyaannya sudah kita kumpulkan melalui Twitter. Oke. Bribka sudah duduk dan pertanyaannya silakan dimunculkan. Itu nunggu Pak. Oke. Aduh, kenapa begitu pertanyaannya? Bapak aja deh. Pertanyaan pertama. Oke. Ini dari @anonim. Ya. @anonim. Anda memilih jadi polwan atau memilih menggantikan Cika di Hitam Putih? Ayolah. Anda gini aja, jawab tuh yang logika gitu loh ya. Anda jadi polwan atau ganti Cika di Hitam Putih? Kalau saya mah terbuka orangnya. Saya milih jadi polwan, tapi kalau syutingnya jam segini kan jam kerja sudah selesai. Masuk Oh, akal. Bisa, kayaknya bisa kan. Ini jawaban pinter banget. Saya tetap jadi polwan, tapi kalau syuting jam segini mah saya bisa katanya. Bener sih. Gak Iya. enak tau, syuting gini gak enak. Gak enak syuting kayak gini. Gajinya kecil. Oh, kecil ya? Iya, terus dikejar-kejar wartawan, fans gitu. Aduh, gak enak jadi artis tuh gak enak. Lebih enak jadi polisi. Ya? Mbak mau jadi polisi? Oh, siap polisi tidur tapi ya. Puas, biar kegeleng. Pertanyaan selanjutnya. @fajar v4. Bribda pernah nggak diajak foto waktu lagi tugas? Pernah. Sering ada yang ada yang ngajak foto waktu lagi tugas. Ya misalkan saya lagi ngepam demo, kan dulu saya masih ngepam demo gitu jadi tim negosiator. Bapak ngepam demo tuh apa ya? Yang pengamanan. Oh, pengamanan, iya. Anda ngamanin demo? Siap. Pengamanan demo. Jadi demo itu kan ada dari tim huru-hara, tim sabaranya itu. Sebelum tim sabara maju itu ada tim negosiator. Jadi kita mengajak para pendemo itu untuk istilahnya berdemo atau menyampaikan aspirasi secara damai gitu, supaya tidak ada terjadi keributan gitu. Ada masuk tim negosiator? Iya. Oh, dia bernegosiasi dengan pendemo itu. Dimintain foto? Iya, banyak yang minta foto. Jadi malah jadi kebanyakan malah demonya itu nggak jadi, malah jadi foto-foto. Polisi Indonesia semakin lama semakin hebat. Ini masuk akal. Tim demo kasih dulu tim negosiasi, pasti yang ganteng dan yang cantik-cantik. Iya dong, karena harus negosiasi itu. Iya. Ini bukan jelek loh ya. Ini secara psikologi bagus kan. Coba kalau dikasih yang tampangnya Po Eli semua, demo. Bakar. Ini bagus ini. Bagus ya. Patut ditiru ini. Namanya juga kan komunikasi harus. Iya. Oke, lanjut. Dari @nrovi_roach. Bribda Ismi, kenapa mau jadi polwan? Kenapa bukan jadi model atau pramugari? Oh iya. Kenapa pengen jadi polwan? Karena itu sudah cita-cita saya dari kecil, Mbak. Jadi ya kan hidup itu pilihan gitu ya. Saya sudah memutuskan memilih untuk menjadi seorang anggota Polri. Menyesal nggak? Nggak pernah menyesal sedikit pun. Nggak pingin jadi pramugari? Model itu? Dari kecil cita-citanya? Dari kecil cita-cita Karena saya. apa? Karena mungkin seneng gitu lihat lihat mbak-mbak polwan di pinggir jalan pagi-pagi tugas ya bikin bikin mata adem gitu. Apalagi kalau lagi macet lihat mbak polwan cantik-cantik. Makasih. Tuh dengerin anak-anak semua dengerin.
Enak lihat ya, dari kecil cita-cita jadi polwan. Kenapa? Gara-gara ngeliat mbak-mbak polisi di jalanan. Dengerin, jangan lihat cabe-cabean mulu. Gede mau jadi apa? Terong-terongan. Pak, tapi kan harga cabai lagi mahal. Jadi tingkat populasi cabai-cabean semakin meningkat. Oh, bukannya sekarang ini jualnya kodian, makanya semotor bisa 6 orang. Kodian. Tahu aja Bapak. Lanjut. Dari @Dikiah Budi. Udah punya pasangan belum? Sudah punya pasangan belum? Maksudnya? Pacar. Oh, pacar. Mas Dedi sudah punya pacar? Wih. Gini, Anda tuh harus tahu kalau nanya tuh jangan ada dia. Kenapa? Kenapa? Lah itu Anda nggak lihat, ini tadi jurus kungfu ini. Ini bukan gaya-gaya ini, iya. Kenapa Anda nanya saya udah punya pasangan? Enggak kan, apa ya, saya juga boleh nanya dong. Boleh. Oh iya, ya saya bertanya. Oke, Mas kita Dedi. jawab satu-satu. Anda tanya saya bilang, oke. Oh, udah, saya udah punya pasangan. Apakah Anda sudah punya pasangan? Udah belum ya? Loh, Anda saya udah jawab loh. Anda? Sudah. Oh, udah. Oh, yang ngarep, Bay. Udah. Udah punya suami belum? Belum. Oh, Saya belum. belum menikah, saya masih bujangan. Itu di Instagram ada anaknya lagi nyuapin Enggak, anak. itu keponakan saya. Bener. Bener, itu Ya, keponakan bukan saya. anak gak diakuin. Bukan. Saya punya bintang tamu anak gak diakuin loh. Siapa? Dulu ada. MT. Terus saya Super. dipanggil polisi. Iya benar. Langsung dipolisikan. Oh iya. Ya, somasi lagi. Tahu udah kelar belum sih, Pak? Bukan kelar mah enggak, tapi nggak jalan aja. Oh iya. Baiklah, kalau gitu sekarang kita akan membuka pertanyaan dari penonton yang ada di studio. Ada yang mau bertanya pada Ibu polisi yang cantik ini? Ya itu bapak-bapak yang ngiler ya. Wah, yang cowok itu Pak udah ada. Oke. Tuh. Itu tuh yang mirip kayak David Beckham tuh. Nah, itu. Saya dari Universitas Teknokrat Indonesia dari Lampung. Saya ingin bertanya, apa tugas terberat menjadi seorang polwan? Tugas terberat. Jadi di sini kita itu anggota Polri itu tugasnya tidak semuanya sama. Jadi ada yang bagian reserse, ada yang di bagian lantas, ada yang di bagian humas. Kalau untuk tugas saya sekarang itu kebetulan saya bertugas di di staf Spripim. Spripim itu staf pribadi pimpinan. Nah, di situ saya mengatur surat-surat masuk, surat keluar, Gini, mengatur tamu. nggak usah jawab. Iya, jadi Nggak usah. kenapa Mas? Ini tipe-tipe yang nanya ini tipe-tipe pria yang tidak punya masa depan. Kenapa seperti itu? Bayangkan, Anda masuk TV, pertanyaan Anda akan dijawab oleh dia. Anda hanya punya satu kesempatan bertanya. Yang Anda tanya adalah apa pekerjaan terberat Anda? Who cares? Kalau saya jadi Anda tanya, nomor telepon Anda berapa? Gitu dong. Satu pertanyaan. Disia-siakan apa pekerjaan terberat Anda? Emang lu mau bantuin? Anda menyia-nyiakan hidup Iya. Anda selama 2 menit tadi ya? Iya. Saya nggak ada kesempatan Nggak ada lagi. lagi kesempatannya. Maaf ya. Nah, coba lagi yang perempuan. Lagi ya, sekarang kita kasih kesempatan untuk yang wanita untuk bertanya, silakan. Siapa? Terima kasih. Saya adalah guru SMA Negeri 6. Kalau ini ingin saya nggak berani bertanya. ngatain. Ibu-ibu. Ya, apalagi ntar naik motor, bu. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana Mbak Ismi yang cantik ini mencari suami, apakah dari kalangan Polri atau dari umum? Dan bagaimana kriterianya? Wah, cakep pertanyaannya, mantap. Secara psikologis, ketika seorang wanita bertanya pada wanita lain bagaimana kriteria pria Anda, itu adalah untuk menyelamatkan suaminya atau pacarnya daripada wanita tersebut. Silakan dijawab. Kalau jodoh, berkaitan dengan jodoh gitu, maksudnya tadi saya milih dari anggota Polri atau yang lain. Kalau untuk sekarang mungkin karena lingkungan saya setiap hari ketemu dengan polisi, dari pagi sampai sore saya ketemu dengan polisi. Kan jodoh juga bisa bisa jadi karena lingkungan, mungkin pengalaman. Ya, jadi ya jodoh itu sudah ada yang Kita mengatur. pengalaman gimana sih? Tahu. Kita emang gak pernah di kantor polisi. Nggak pernah Ya jadi maksudnya satu lingkungan gitu, sering ketemu. sering ketemu. Ya,
Jadi pacaran? Loh, kita tuh sering sayang sama dia, ketemu tiap hari, sayang-sayangan. Tuh Billy sama Anu ya gitu kan. Iya, sering ketemu. Deketan berdua. Ya, apa ya? Kalau jodoh sih saya juga belum bisa menjawab karena apa sampai sekarang juga saya belum apa ya? Belum terpikir Ya untuk udah ke sana. kriteria. Kalau kriterianya sebenarnya saya nggak punya kriteria. Yang Tanya penting satu-satu lah, Cik. Kaya Oh, ya. apa. Mau cowok yang ganteng? ganteng mau, Kaya? kaya mau, Karirnya bagus? mau, Punya mobil banyak? mau. Botak gitu kenapa? Botak? Botak? Tak. Botak? Mau, banyak, Oke, banyak, Bang banyak. Billy. Banyak. Gak usah ngarep. Gak usah ngarep. Kok dilempar yang ke Bang Billy sih? Aduh. Ya kriteria yang penting bisa mengerti bisa mengerti pekerjaan saya, bisa mengerti tugas-tugas saya gitu. Karena kan nanti pun kalau sudah berumah tangga pasti juga saya harus membagi waktu antara rumah tangga dengan dinas gitu. Jadi ya cari yang pengertian Oke. saja. Saya mau tanya satu pertanyaan, dibalik dari pertanyaan tadi mas-mas tadi. Apa yang nggak enaknya jadi polwan? Nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Semuanya enak? Semuanya enak. Oh ya? Iya. Oke. Baiklah, kita melihat sosok seorang ibu polisi ini sangat cantik sekali. Tapi kalian nggak tahu kan before-nya seperti apa? Saya punya fotonya. Kasih lihat nih fotonya before after Ibu Ismi ini. Tuh. Itu ibu polisi. Iya, Bu itu Ismi. saya. Iya. Yang itu. Ya yang dua-duanya. hitam putih. Dua-duanya itu Oh, saya. dua-duanya juga. Ini before after ya? Iya. Itu Jadi waktu- yang sebelah kanan itu foto ketika saya masih pendidikan. Yang hitam putih? Iya, yang hitam putih itu waktu pendidikan. Ah. Kenapa jelek gitu? Di mana-mana yang namanya siswa pendidikan itu nggak ada Nggak ada yang cakep. nggak ada yang cakep karena kita semua sama, kita panas-panasan sama, kita dibina sama, hitam, dekil, bau, ya itu sudah ciri khas apa ya yang nempel dengan siswa itu. Oke, coba lihat SD. SD kayak film horor. SMP mulai cantik. SMA sudah menebar senyum. Oh, sekarangnya udah jadi gini. Oke. Sekarang usianya berapa? Sekarang saya 24. 24 tahun. Oke, 24 tahun dan belum punya pacar ya. Jadi silakan buat Anda yang ngarep-ngarep. Ya ngarep aja sana sih, ngarep mah bebas ya. Iya benar Pak. Baik Gratis Pak, kan? ini kan Pak ya, kalau ibu polisi ini kan viral karena waktu itu ada kejadian Bom panci bom ya? panci. Bom panci ya, bukan Iya. bom banci ember. Bukan. Tapi yang ngelakuin kayaknya, Iya. masa laki mainannya bom gitu. Bukan, Ya? Oh, laki mainan bom nggak apa-apa. Masa mainannya panci? Gitu dong. Oh iya benar. Nah Pak, kita akan mengingatkan lagi nih bahwa tentang peristiwa bom panci itu ada dua siswa yang menantang duel pelaku teror. Serem Benar nggak banget itu? ya? Bener, ada. Memang dari 2 siswa SMA yang menantang pelaku teror tersebut. Bahkan mereka sampai ada peristiwa kejar-kejaran. Oh, kejar-kejaran? Iya. Oke. Dan 2 siswa itu sudah mengejar sampai ke studio sini Pak. Lah, Iya. Bil, lari Bil, lari! Dia bukan apa-apa. Oh, bukan. Bukan teroris Pak. Kita sudah menangkapnya dan mengundangnya ke sini Pak. Lanjut. Langsung saja Udah. kita kasih tepuk tangan untuk Luffy dan Sami. Mari, Bapak Luffy. Mas Luffy, Mas Sami, silakan ini bos saya. Ini Luffy ya? Iya. Syafi. Apa kabar? Silakan duduk. Oke, jadi ini adalah 2 anak SMA kemarin yang kabarnya menantang duel dan mengejar-ngejar pelaku teror tersebut di Bandung ya. Iya Pak. Setelah ini saya akan tanya-tanya pada mereka, kok mereka mau dan kenapa mereka dan seperti apa kejadiannya langsung pada saat itu di sana. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam.